Di saat rakyat disuruh hidup efisiensi, para wakil rakyat di Senayan kembali mendapatkan hadiah kenyamanan berupa uang tunjangan kehidupan. Selain tunjangan telepon, tunjangan listrik, dan tunjangan beras yang nilainya fantastis, kini anggota DPR mendapat tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Ekspresi senang sembari berjoget ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana sejahteranya para anggota DPR yang terhormat ini. Ya, para wakil rakyat ini kembali menjadi sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, anggota DPR justru mendapat tambahan tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, pemberian tunjangan sebesar itu justru lebih hemat sehingga tidak memberatkan anggaran negara. Di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu, cuman ngurusin rumah jabatan DPR. Alasan lain adalah rumah dinas dianggap sudah tidak layak untuk ditempati sehingga butuh biaya yang lebih besar untuk perbaikan dibandingkan dengan pemberian tunjangan. Gini, kalau tunjangan rumah, kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi menilai kebijakan ini dianggap tidak memiliki sensitivitas sosial. Anggota DPR sudah menerima pendapatan yang sangat besar serta berbagai tunjangan, sehingga adanya penambahan tunjangan pengganti rumah dinas dianggap berlebihan dan menyakiti hati rakyat. Ini kan yang ironis bagi DPR kita gitu ya, bagaimana bisa mereka kemudian tanpa beban bisa menyetujui untuk mendapatkan fasilitas pengganti rumah dinas berupa uang pengganti sebesar 50 juta per bulan. Disinilah kami melihat sensitivitas DPR, sense of crisis DPR sama sekali tidak ada gitu ya, untuk kemudian memberikan sumbangsih atau kontribusi pada bangsa, pada rakyat gitu ya, dengan ya hidup prihatin gitu ya. Misalnya tetap menggunakan fasilitas rumah dinas yang ada walaupun mungkin tidak sangat memadai, tapi kan tetap negara yang kemudian bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan. Ketika rakyat dituntut untuk terus berhemat, para wakil rakyat yang terhormat justru bergelimang kenyamanan dengan uang rakyat. Tim TV One mengabarkan.